Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Syakir Ahmad Dhani dari Prodi D3 Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga. Nomor induk mahasiswa saya adalah 252014. Di sini saya akan menjelaskan sebuah komponen elektronik, yaitu pada bagian multivibrator astabil. Apa itu multivibrator astabil, teman-teman? Ya, multivibrator atau multivibrator astabil adalah multivibrator yang bersifat free running, yang dimana tidak memiliki keadaan stabil secara permanen pada periode tertentu, dan oleh sebab itu tidak dibutuhkan sebuah masukan atau input pada multivibrator astabil ini. Waktu aktif dari suatu komponen bergantung pada waktu pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Nah, kita akan menjelaskan rangkaian kerja dari multivibrator astabil, yaitu di sini ada satu rangkaian atau satu jenis multivibrator astabil, yaitu multivibrator dari multivibrator IC55 NE55 lebih tepatnya ya teman-teman, multivibrator astabil IC NE555. Selain digunakan sebagai monostabil, IC55 juga digunakan untuk astabil atau pembangkit pada pulsa atau pulse generator. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana multivibrator astabil ini bisa bekerja, bagaimana multivibrator astabil pada IC55 NE555 ini bisa bekerja. Di sini sudah terdapat sebuah diagram yang sudah menjelaskan bagaimana IC555 ini dapat bekerja. Pada percobaan pertama, kita asumsikan bahwasanya VCC dari multivibrator ini adalah 12 volt. 12 volt ini melaju pada pengisian melewati resistor A dan resistor B melaju ke kapasitor. Dikarenakan kapasitor pada rangkaian elektronik itu atau komponen elektronik itu tidak bisa menyimpan seluruh tegangan pada VCC pada awal-awal, maka kita asumsikan dan dapat disimpulkan kapasitor ini memiliki tegangan yang menghasilkan 9 volt, dan kapasitor ini melaju ke komparator 2 pada komparator inverting 2. Dikarenakan di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat tegangan konstan, yaitu 1/3 dan 2/3 dari VCC 12 volt. Di sini kita dapat simpulkan di sini ada 4 volt. Ada 4 volt di sini, dan di sini terdapat 8 volt tegangan konstan. Ya, kita lanjutkan pada pengisian pertama, yaitu ke komparator kedua. Dikarenakan non-inverting lebih kecil daripada inverting komparator kedua, maka output yang dihasilkan pada komparator ini adalah 1, teman-teman. Nah, terus tegangan ini melaju dan mengambang ke komparator pertama pada non-inverting komparator pertama. Non-inverting ini lebih kecil daripada invertingnya komparator pertama, yaitu kurang dari 8, maka output yang dihasilkan dari komparator ini adalah 0, teman-teman. Maka dapat kita simpulkan output yang dihasilkan dari flip-flop ini adalah output bular, yaitu 1, teman-teman. Dan pada percobaan kedua pada multivibrator astabil, yaitu ketika VCC 12 volt ini melaju ke resistor A dan resistor B, dan dapat
Dan kapasitor ini mulai terisi teman-teman. Kapasitor ini mulai terisi teman-teman, tapi tidak sepenuhnya terisi dengan baik. Jadi karena perlu waktu yang lama, maka tegangan ini mengalir ke komparator kedua teman-teman, ke komparator kedua lagi, yang dimana inverting ini belum bisa melampaui tegangan dari non inverting pada komparator kedua, maka output yang dihasilkan dari komparator kedua ini nilainya 0 teman-teman. Dan tegangan ini melaju ke komparator dan mengambang, tegangan ini melaju dan mengambang ke komparator pertama, maka sama, output yang dihasilkan dari komparator pertama adalah 1 teman. Maaf, ulangi. Komparator pertama yang dihasilkan outputnya adalah 0 teman-teman, dikarenakan non inverting tidak bisa melampaui atau menyamai dari tegangan dari inverting komparator pertama atau 8 volt ini teman-teman, tegangan konstan. Kita lanjutkan teman-teman. Ketika VCC 12 volt melaju lagi melalui resistor A dan resistor B, dan kapasitor ini sudah siap untuk mengisi teman-teman. Artinya kapasitor sudah menampung lebih dari 2/3 dari VCC atau 8 volt. Maka yang terjadi pada tegangan tersebut adalah mengalir komparator kedua. Maka non inverting atau maaf kebalik, inverting ini yang dihasilkan adalah lebih dari 2/3 volt atau lebih dari 8 volt, yang dimana inverting lebih besar daripada non inverting, maka output yang dihasilkan dari komparator kedua ini adalah 0 teman-teman. Yang dihasilkan dari output ini adalah 0, dan tegangan ini melaju dan mengambang ke komparator pertama, yaitu non inverting ini melebihi dari tegangan konstan, yaitu 2/3 dari VCC atau 8 volt. Maka yang dihasilkan komparator ini atau output yang dihasilkan dari komparator pertama ini adalah 1 teman-teman. Dan ketika 2/3 VCC ini sudah dilampaui, maka akan terjadi saturasi pada transistor atau pada transistor NPN ini teman-teman. Yang dihasilkan dari output ini, flip flop ini dapat bekerja dan mengeluarkan output, yaitu outputnya adalah 1 teman-teman. Dan output ini mengalir ke transistor, dan transistor ini mengalami saturasi, tetapi kapasitor ini melakukan pengosongan lagi teman-teman. Dan dilanjutkan pada percobaan keempat, ketika kapasitor ini kosong dan kurang dari 2/3 VCC teman-teman, dan 1/3 dan kurang dari 1/3 VCC, sehingga output yang dihasilkan adalah bertahan. Artinya kita mengulang dari awal teman. Jadi 12 volt ini mengalir melalui resistor A dan resistor B, mengalir pada resistor A dan resistor B, melaju kapasitor, dan kapasitor ini menyimpan tegangan, tapi tidak semuanya tegangan bisa tersimpan pada kapasitor di sini teman-teman. Dan tegangan ini mengalir ke komparator kedua, yang dimana tegangan ini kurang dari 1/3 dari VCC teman-teman, atau kurang dari 2/3 VCC, mengalir ke inverting, dan inverting lebih kecil daripada non inverting, maka output yang dihasilkan dari komparator kedua ini adalah 0 teman-teman.
dan dilanjutkan lagi ke komparator mengalir tegangan mengambang. Tegangan ini mengambang komparator pertama, dan komparator pertama ini 2/3 dari VCC adalah 8 volt, tidak bisa melalui 2/3 ini, maka komparator pertama ini menghasilkan output yaitu 0 teman-teman. Dan kita dapat simpulkan output yang terjadi di bulir ini adalah 0 volt. Dan kita lanjutkan lagi ketika muatan kapasitor ini. Nah, VCC melaju, 12 volt ini melaju resistor ke resistor A, dan resistor B mengisi tegangan ke resistor B, dan melaju ke kapasitor. Kapasitor sudah memiliki muatan yang lebih dari 1/3. Maka NPN yang terjadi di sini adalah transfer yang terjadi di sini adalah cut off, dan C akan memulai sebuah rangkaian. Jadi komparator ini yang dihasilkan adalah outputnya adalah inverting lebih besar daripada non inverting, maka output yang dihasilkan di sini komparator kedua ini adalah 1. Dan melaju mengambang lagi ke komparator pertama, maka non inverting ini lebih besar daripada inverting dari komparator pertama, maka output yang dihasilkan adalah 1 teman-teman. Nah, flip flop ini akan bekerja dan mengeluarkan output yang dihasilkan adalah 1. Maka ketika kapasitor ini sudah melebihi dari 2/3 dan 1/3 dari VCC, maka yang terjadi dari transistor ini akan melakukan cut off, dan selanjutnya akan memutar lagi sesuai siklus yang digambarkan pada diagram di sini atau tabel di sini. Nah, dimulai dari awal sampai akhir akan tetap sama dan tetap berlanjut. Nah, maka dari itu di multivibrator ini sangat gampang atau mudah dipahami dan dapat dipelajari secara mandiri untuk kita. Dan dari saya mungkin itu saja yang saya jelaskan pada multivibrator astabil ini. Kurang lebihnya mohon maaf.